Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit ketahinggaan fungsi aljabar. Limit ketahinggaan fungsi aljabar. Jika fx sama dengan ai kuadrat plus bx plus c dan gx sama dengan px kuadrat plus qx plus r, maka limit akar fx dikurangi akar gx untuk X mendekati tahingga itu hanya akan memiliki tiga kemungkinan jawaban. Di sini bisa diperhatikan dari koefisien X kuadrat yang pertama dan koefisien X kuadrat untuk fungsi yang kedua. Koefisien X kuadrat yang pertama, A, di sini A itu adalah koefisien X kuadrat dari Fx dan P itu koefisien X kuadrat dari Gx. Ketika nilai A-nya lebih dari P, maka pasti nilai limit akar Fx dikurangi akar Gx untuk X mendekati tahingga, itu pasti akan sama dengan positif tahingga hasilnya. Ketika nilai A sama dengan P, maka nanti nilai limit ketahinggaan ini itu akan sama dengan mengikuti rumus B min Q per 2 akar A. B itu siapa? B itu adalah koefisien X dari fungsi Fx, dari fungsi yang pertama. Kemudian Q itu adalah koefisien X dari fungsi yang kedua. Per 2 akar A itu adalah koefisien X kuadratnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, nilai limit akar Fx dikurangi akar Gx untuk X mendekati tahingga itu akan sama dengan negatif tahingga. Akan sama dengan negatif tahingga itu jika nilai A, nilai koefisien X kuadrat untuk fungsi yang pertama itu kurang dari nilai koefisien X kuadrat untuk fungsi yang kedua. Ya, contoh yang kedua, di sini saya punya contoh limit akar X kuadrat min X plus 1 dikurangi akar X kuadrat plus 3X min 2. Ini masih yang tadi. Ya, kita ingat ini tadi rumus yang awal tadi. Ketika nilai A sama dengan P, maka mengikuti rumus B min Q per 2 akar A. Ya. Sehingga karena tadi A-nya sama dengan P, ini nilai limit fungsi ini itu akan mengikuti rumus B min Q per 2 akar A. Kita masukkan nilai B-nya. B-nya adalah negatif 1, nilai Q-nya adalah 3. Oke, setelah dihitung ketemunya negatif 2. Selanjutnya, ini contoh lagi. Kita punya contoh lagi akar limit akar 2x kuadrat min x plus 1 dikurangi akar 3x kuadrat plus 3x min 2 untuk x mendekati tahingga. Kita ingat tadi, kita perhatikan nilai A-nya. Nilai A-nya di sini adalah 2, kemudian nilai P-nya adalah 3. Ingat tadi kita punya rumus bahwa ternyata di sini nilai A kurang dari nilai P. Kalau nilai A kurang dari nilai P, maka nilai limit fungsi ini itu pasti akan sama dengan negatif tahingga. Contoh berikutnya, di sini nilai limit akar 4x kuadrat dikurangi x plus 1 dikurangi akar 2x kuadrat plus 3x min 2. Kita perhatikan nilai A-nya ternyata 4, kemudian nilai P-nya adalah 2. Berdasarkan rumus yang tadi, ketika nilai A lebih dari P, maka pastilah nilai limitnya akan sama dengan positif tahingga. Nah, kalau bentuk seperti ini bagaimana? Ingat kita punya rumus itu bentuknya adalah limit akar Fx dikurangi akar Gx untuk X mendekati tahingga. Sehingga caranya bagaimana kita mengubah atau memanipulasi
soal bentuk awal ini agar menjadi bentuk akar f min akar Gx. Di sini kita karena ini udah dikelompokkan, kita bisa kuadratkan kemudian kita akarkan. Ketika suatu bilangan dikuadratkan kemudian diakarkan, maka itu tidak akan merubah nilai, sama saja. Sehingga ini bisa kita lakukan pengkuadratan dan diakarkan. Kita kuadratkan, ketemunya x kuadrat plus 6x plus 9. Kita perhatikan nilai A-nya. Di sini nilai A-nya 1, kemudian nilai P-nya adalah juga 1. Ketika nilai A sama dengan nilai P, maka berlakulah rumus B min Q per 2 akar A. Setelah kita masukkan, nilai B-nya adalah 6, nilai Q-nya adalah 3, dan nilai A-nya 1, maka diperoleh hasilnya ada 3 per 2. Oke. Contoh selanjutnya, kalau tadi di awal, sekarang ini di akhir, bentuk yang bukan bentuk akarnya. Langkahnya bagaimana? Masih kita ingat rumus yang tadi ya, bahwa ini berlaku ketika rumusnya adalah akar fx dikurangi akar gx. Berarti kita rubah bentuk ini agar menjadi bentuk akar fx dikurangi akar gx. Bagaimana caranya? Kita kelompokkan. Karena harus min, di sini tandanya kan min. Berarti di sini juga harus min kelompokannya. Ini saya kelompokkan menjadi gunakan kurung. Agar menjadi plus, maka di sini harus dikalikan dengan min 2x. Di sini agar menghasilkan negatif 1, maka dikalikan plus 1. Jadi, ketika ini saya keluarkan dari dalam kurung, nanti bentuknya akan kembali seperti semula. Negatif kali negatif 2x menjadi plus 2x, kemudian negatif kalikan positif 1 jadi negatif 1. Selanjutnya, tinggal kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Hasil pengkuadratannya, ternyata ketemu nilai A-nya 4, nilai P-nya juga 4. Karena nilai A sama dengan P, maka berlaku rumus B min Q. Per 2 akar A, kita masukkan, B-nya 3, Q-nya negatif 4. Hati-hati di sini. Kalau negatif ini tuh dari rumus, kalau negatif 4 ini memang nilai P-nya, nilai Q-nya yang negatif 4. Nah, kita hitung ketemunya 7 per 4. Oke, contoh selanjutnya. Kalau tadi di sini tandanya plus, sehingga kita harus rubah menjadi minus. Kalau di sini tandanya sudah minus, berarti tinggal kita buat kelompokannya saja. Berarti minus, kelompokan, biar menjadi negatif 2x, berarti tinggal 2x. Biar jadi negatif 1, berarti di sini dikalikan plus 1. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kuadratkan, kemudian kita akarkan. Setelah dikuadratkan, ternyata ketemu nilai A-nya 4, P-nya juga 4, sama. Maka berlaku rumus B min Q per 2 akar A. Dihitung ketemunya negatif 1 per 4. Oke. Contoh selanjutnya, kalau ini sudah dikelompokkan. Kalau sudah dikelompokkan, ini kita tinggal kuadratkan aja. Tinggal kuadratkan, kemudian kita akarkan. Kita hitung nilai A-nya 9, nilai P-nya juga 9. Ini berlaku rumus B min Q per 2 akar A. B-nya 3, Q-nya adalah negatif 6, A-nya adalah akar 9, A-nya 9. Ya, akar 9 berarti 3, 2 kali 3, 6. Jadinya 9 per 6. Buat disederhanakan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.